Pemirsa, 5 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat saat ini sudah teridentifikasi semua. Proses identifikasi memerlukan waktu yang cukup lama lantaran kondisi jenazah yang telah 2 hari terendam air. Selain itu, minimnya data pembanding juga mempersulit proses identifikasi kelima jenazah. Tim gabungan terus berupaya melakukan proses identifikasi sejak 7 jenazah diserahkan pada Minggu 22 September lalu. Kini ketujuh jenazah sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Polri. Pemirsa, 5 dari 7 jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi Minggu lalu telah berhasil diidentifikasi tim gabungan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Karodokpol Pusdokes Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Dr. Nyoman Edi Purnama ini memaparkan kelima jenazah dari 7 jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi pada minggu lalu sudah berhasil teridentifikasi. Artinya masih ada 2 jasad lagi yang masih memerlukan proses lanjutan. Nah, kelima jenazah yang sudah dinyatakan cocok dengan data identifikasi ini melalui DNA, sidik jari, data gigi, ciri medis, dan juga properti yang dikenakan. Nah, kelimanya berusia 15 sampai 20 tahun. Selanjutnya, masing-masing jenazah ini akan diserahkan kepada keluarga mereka masing-masing untuk dilakukan pemakaman. Ya, baik pemirsa, kita akan mencoba mengupdate informasi dari salah satu rumah duka dari 5 jenazah tadi yang ditemukan. Ada Rizka Salsabila. Ada Rizka, silakan. Ya, selamat pagi Alfat, Sira, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di salah satu rumah duka, yaitu Ananda Vino, yang menjadi 7 jenazah yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi. Adapun untuk mengetahui lebih lanjut, sebelumnya jenazah ini sudah diterima oleh keluarga pada kemarin malam, dan kemudian langsung dimakamkan di pemakaman tidak jauh dari kediaman almarhum. Nah, langsung saja untuk bertanya kepada keluarga bagaimana keseharian almarhum ataupun pesan terakhir sebelum almarhum ini menghilang dan kemudian ditemukannya di Kali Bekasi. Saya sudah bersama dengan ayahanda ya Pak ya. Dengan Bapak siapa Pak? Maulana. Bapak mungkin boleh dijelaskan ini keseharian dari Ananda Vino ini seperti apa Pak? Sehari-harinya anak yang seperti apa kepribadiannya? Dia anak yang suka bergaul dan dia baik sama teman-temannya. Karena dia itu orangnya paling periang. Dia hobi di otomotif. Suka mengumpulkan teman-temannya di rumah, bercanda-canda. Ya, nama anak muda paling main ML lah, biasa gitu kan. Main-main kartu-kartu di sini. Ya, suka main juga sama adik-adiknya di sini, bergaul sama tetangga, teman-teman sekolahnya. Dia paling baik anaknya, paling setia kawan. Kalau memang nggak mungkin banyak yang melayat dia. Dari sebelum jenazahnya di rumah, itu berturut-turut ratusan atau puluhan, mungkin banyak yang menyaksikan, selalu berdoa buat dia. Ya mungkin karena kebaikan dia. Itu. Kalau dari almarhum sendiri nih, hari terakhir sebelum almarhum menghilang itu mungkin ada pesan-pesan kah atau ada pamit mau pergi kemana gitu Pak? Pamit ada. Cuman kalau untuk firasat saya nggak ada sama sekali. Jadi pamit waktu itu dia pakai helm memang rapi, bilangnya mau ke Jakarta, gitu kan, mau ke tempat temannya sekalian ke rumah neneknya. Ya udah, saya bilang jangan malam-malam pulangnya. Iya, gitu. Sekalian mau ulang tahun katanya kan gitu sama teman-teman. Emang nggak di sini aja bang? Vino di rumah enggak, katanya banyak di sana biar banyak, kalau di sini takut berisik kan gitu, karena pemukiman gitu kan, mungkin dia sadar diri lah gitu, temannya banyak dari mana-mana gitu kan. Oh ya udah gitu. Setelah itu ya jam 1 kok belum pulang, oh mungkin masih ini, jam 2 belum pulang juga, biasanya jam 2 jam 3 dia udah pulang gitu kan. Akhirnya saya telepon nggak aktif, teleponnya nggak aktif. Gak aktif, wah mungkin dia nginep 2 kali di rumah neneknya, saya pikir itu kan nginep, wah mungkin baru menginap gitu. Akhirnya saya lihat di media sosial itu kan ditemukan mayat 7 pria gitu kan di kali. Saya nggak menyangka kalau itu
Vino, karena lihat di fotonya itu nggak ada kan wajah anak saya gitu, nggak ada diperlihatkan, yang ada yang lain-lain aja itu beberapa jenazah lah gitu. Ya udah, terus saya tanya sama temennya di IG-nya dia tuh, di Facebooknya dia, barang siapa yang melihat atau menemukan Vino, nanti akan saya kasih imbalan deh gitu kan. Bapak Vino kasih imbalan, coba cariin, tolong bantu Vino di mana. Datanglah temennya beberapa, Bapak Vino katanya ketangkep di polsek. Saya langsung lari ke polsek. Begitu di polsek, tiba-tiba katanya saya jangan ke Polres. Saya cari pun di Polres, katanya jangan banyak-banyak, di situ banyak keluarga-keluarga yang ditangkap juga ya, yang selamat ditangkap banyak. Yang turut mencari keluarganya yang hilang ya. Akhirnya saya kembali lagi besok, entah jam berapa saya lupa. Saya niat kali saya kesana lagi, saya pengen besok anak saya pikir ada gitu benar di Polres kan, karena katanya ditangkap di Polsek terus dilimpahkan ke Polres. Dan juga di situ dibilang bagi keluarganya yang merasa kehilangan, coba bisa dicek itu barangkali keluarganya. Coba saya ke sana, ternyata atas nama Vino saya cari nggak ada. Akhirnya saya ditanya, Pak, ciri-ciri anak bapak seperti apa? Pakai kaos ini, gini. Oh iya, saya bilang gitu kan. Udah Pak, Bapak yang sabar, coba Bapak ke rumah sakit Polri di Rawajati. Jangan bawa ibunya, kalau bisa takutnya pingsan gitu kan, nggak kuat atau gimana. Oh ada apa ya? Ya udah saya lengkapin lah apa yang diarahkan Bapak Kepolisian, saya lengkapin. Saya ke sana. Dan arti saya mau melihat gitu, betul nggak sih itu anak saya gitu kan, Vino atau bukan sih itu. Terus saya nggak dikasih kan, ada kekurangan gitu dari berkas itu, katanya sidik jari dari raport. Oke, saya balik lagi, saya cari lagi, ternyata nggak bisa juga. Saya didampingi dengan kuasa hukum saya, karena saya dipersulit. Akhirnya saya pakai kuasa hukum saya dan beserta sahabat-sahabat saya yang loyalitas dengan saya, yang prihatin dengan saya, dan kawan-kawan media juga ikut simpati dengan saya, karena saya bolak-balik dengan istri saya. Mau jam berapapun saya tunggu sampai istri saya histeris, meyakinkan kalau itu sebetulnya anak saya gitu kan. Tapi di pihak kepolisian tetap harus sesuai prosedur aturan gitu kan, harus pakai forensik lah, harus pakai apalah, inilah itu persyaratannya. Oke, saya cari, ketemu lah si jari itu, saya tunggu hasilnya, katanya nggak blur lah tinta. Akhirnya saya tes DNA harus menunggu juga kan, itu udah 3 hari. Saya bilang, Pak, hasil tes DNA ini kira-kira kapan gitu kan, bisa 5 atau seminggu. Ya Allah, saya bilang, anak saya seperti apa? Saya bilang, boleh nggak saya minta fotonya aja? Kalau saya nggak boleh melihat, boleh nggak saya lihat fotonya aja? Nggak dikasih. Karena kan saya udah kasih tahu Pak, keterangan anak saya, ciri-cirinya Pak, giginya Pak di bawah itu 4 Pak. Jarang Pak manusia yang sama, yang giginya 4, dia yang 4 Pak di sini Pak, sama tanda lukanya di sini Pak. Saya apa gitu. Ya, kami juga turut berbelasungkawa ya Pak atas meninggalnya Ananda Vino, anak Bapak, dan juga semoga keluarga ini juga ditabahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak atas keterangannya. Iya, Alfat dan juga Sira, saya kembalikan ke Anda di sini. Berikut juga sudah cerita dari almarhum ayahanda almarhum Vino yang juga menjadi salah satu jenazah yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi. Demikian. Rizka Salsabila, informasi langsung dari Rumah Duka di Bekasi, Jawa Barat.